Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 4 yang soleh dan solehah dan juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Nah, baik teman-teman, hari ini Pak Yazid akan menyampaikan pendalaman materi ya, yaitu pendalaman materi dari materi yang sudah kita pelajari yaitu mengurutkan pecahan. Nah, Pak Yazid sekarang akan memberikan pendalaman materi. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita sama-sama lebih memahami dan lebih bisa dalam mengerjakan soal-soal mengurutkan pecahan. Oke, baik. Nah, soal yang kita akan bahas adalah soal yang sebelumnya sudah ada di listen 2. Nah, waktu itu ada soal seperti ini ya teman-teman ya. 1/8, 1/16, dan 1/4. Teman-teman sudah diminta mengurutkan dari terkecil hingga terbesar. Nah, kemarin ada yang mengurutkannya 1/4, 1/8, 1/16. Seperti itu jawabannya. Salah nggak ya? Ya bukan salah sih, tapi kurang tepat sebenarnya ya. Kenapa? Karena kalau dalam mengurutkan pecahan itu kita harus terlebih dahulu melihat penyebutnya ya. Penyebutnya itu harus disamakan dulu ya. Tidak boleh berbeda. Kalau berbeda nanti akan salah. Nah, kali ini Pak Isid akan memberikan dua cara menyamakan penyebut. Cara pertama ini kalau soal seperti ini bisa menggunakan cara pertama. Nah, cara pertama kita terlebih dulu melihat penyebut terbesar. Nah, dari soal di atas penyebut terbesarnya berapa? 16. Dan penyebut lainnya berarti berapa? 8 dan 4. Nah, apakah bisa dirubah ke penyebut terbesar dengan cara dikali? Kira-kira 8 dan 4 bisa nggak dirubah ke penyebut terbesar? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa, betul. Betul ya? Tidak bisa. Nah, bisa. Kalau bisa, 8-nya dikali berapa? 4-nya dikali berapa? Biar hasilnya 16. Seperti ini. Nah, ternyata 8-nya dikali 2, 4-nya dikali 4. Nah, maka keduanya ini hasilnya 16. Dan satu lagi teman-teman, jangan lupa ya, jika di bawah itu dikali 4, maka atasnya dikali 4. Jika penyebutnya yang di bawah ini dikali 2, atasnya dikali 2. Harus sama ya, jangan berbeda. Nah, maka ditemukanlah hasilnya seperti ini. 1 dikali 2, 2. 8 kali 2, 16. Nah, 1/16-nya karena sebenarnya dikali angka 1 itu sama saja, maka pasti langsung turunkan saja. Selanjutnya ada 1 dikali 4 itu 4, 4 dikali 4, 16. Maka dengan penyebut yang sudah sama seperti ini, kita baru bisa mengurutkan pecahan. Maka pengurutannya seperti ini. Jadi 1/16, 2/16, dan 4/16. Itulah hasil mengurutkan pecahan dari terkecil hingga terbesar dari soal ini ya. Ini cara yang pertama. Memang ada cara lagi, ada cara yang berikutnya adalah menggunakan kelipatan. Nah, di pendalaman materi sebelumnya sudah saya sampaikan. Nah, ini kelipatan itu harus kita pahami dan hafalkan teman-teman ya. Kelipatan ini hasil dari kita menghafal perkalian 1 sampai 10. Misalkan kelipatan 3 berarti 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan 30. Nah, dapat dari mana angka 3? Angka 3 ini dapat dari 3 kali 1, 6, 3 kali 2, 9, 3 kali 3, 12, 3 kali 4, dan seterusnya sampai 3 kali 10. Setelah ini udah mentok nggak Pak Yazid atau bisa lanjut lagi? Bisa. Bisa terus ya, bisa terus. Bisa 33, 36, 39, 42, dan seterusnya. Jadi bisa lanjut lagi ya. Nanti kalau dilanjutin lagi nanti nggak cukup layarnya. Jadi makanya Pak Yazid batasin sampai kelipatan 10 ya. Ini teman-teman bisa dipahami juga bisa dihafalkan agar lebih mudah. Karena kita akan menggunakan kelipatan dalam mengurutkan pecahan. Nah, biasanya kelipatan ini digunakan nanti di kelas level atas, level 5 dan level 6. Dalam mengurutkan pecahan banyak menggunakan kelipatan, tapi juga dia menggunakan desimal. Kali ini Pak Syed membahas menggunakan kelipatan. Misalkan ada contoh soal seperti ini soal challenge-nya kemarin ya. Soal challenge-nya kemarin seperti ini. Urutkan pecahan berikut.
ini dari terkecil hingga terbesar. Ada 3/5, 3/6, dan 1/3. Cara mengurutkannya kita menggunakan kelipatan ya. Jadi langkah pertama adalah cara lainnya dengan menggunakan kelipatan bilangan dari penyebut yang ada 5, 6, dan 3. Kita lihat kelipatannya, berarti kita suruh menulis kelipatan 5, 6, dan 3. Nah, Pak Isi sudah tulis di layar seperti ini. Kelipatan 3 itu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, sampai 30. Kelipatan 5 juga sama, kelipatan 6 juga sama. Nah, setelah ini kita mencari angka yang sama dari di masing-masing kelipatan. Jadi kelipatan 3, angka yang ada di kelipatan 5 itu angka berapa, terus angka yang di kelipatan 6 itu berapa. Nah, ayo coba cari, ada yang mau bantu Pak Yazid? Nah, Pak Yazid sudah menemukan. Nah, maka ketemulah 30. Ya, 30 itu ada di kelipatan 3, di kelipatan 5 ada, di kelipatan 6 juga ada. Berarti kelipatan yang kita gunakan adalah angka 30. Maka langkah selanjutnya adalah setelah dari masing-masing angka 3, 5, dan 6 harus dikali angka berapakah agar hasilnya menjadi 30. Nah, berarti bawahnya penyebutnya kita ganti menjadi angka 30. Nah, kira-kira angka 3, 5, dan 6 itu dikali berapa menjadi 30 gitu, teman-teman. Ya, dikali berapa menjadi 30. Saya sudah menemukannya. 3/5-nya berarti angka yang penyebab itu ini penyebutnya nih, angka 5, 6, dan 3. Ternyata benar menjadi 30, 5-nya dikali 6. Terus dia menjadi 30, 6-nya dikali 5, dia menjadi 30, 3-nya dikali 10. Ingat, jika bawah dikali 10, atas dikali 10. Jika di bawah kali 5, atas dikali 5. Jika di bawah kali 6, atas dikali 6. Nah, setelah ini kita tinggal hitung dah. Nah, maka ketemulah seperti ini hasilnya ya. Hasil perkalian yang di samping ini menjadi yang di sebelah kanan ini. Dengan cara dikali, maka ketemulah seperti ini. Jika seperti ini udah gampang nih, karena penyebutnya udah sama. Jika penyebutnya udah sama, tinggal kita mengurutkannya. Nah, maka diurutkanlah dari yang terkecil, ketemulah jawaban seperti ini, yaitu 10/30, 15/30, dan juga 18/30. Nah, seperti ini diurutkannya. Ini kalau jawaban seperti ini sudah benar, sudah bisa cukup ya. Tapi kadang-kadang ada yang juga menjawab seperti ini, ya. Yaitu apa? Ini adalah hasil dari yang sini tadi. Nah, ini awal, soal awal, ini soalnya, ini hasil akhirnya seperti ini ya. Nah, ada yang menjawab seperti ini juga, ini sangat bagus ya. Nah, karena kembali ke posisi di soal angkanya. Oke, demikian dari Pak Yazid tentang mengurutkan pecahan. Semoga dapat dipahami dan dimudahkan oleh Allah dalam memahami materi ini dan mudahkan dalam mencerna dan juga mengerjakan soal-soal yang berikutnya. Nah, untuk berikutnya, ini bukan soal wajib, tapi Pak Yazid hanya mengajak kepada teman-teman, silakan setelah menonton video ini boleh latihan secara mandiri di rumah, tidak perlu dikirimkan ke Pak Yazid, tapi sebagai pendalaman materi saja. Kenapa? Karena kalau kita hanya menonton dan juga memperhatikan, tetapi kita tidak mencoba mengerjakannya, tidak mencoba untuk berlatih, akan lebih sulit kita untuk memahaminya. Jadi silakan ini dicatat atau di screenshot, nanti teman-teman bisa kerjakan sendiri. Menggunakan, kalau soal-soal di sini menggunakan apa nih Pak Yazid? Nah, soal di sini Pak Yazid sudah atur soalnya itu menggunakan kelipatan. Nah, ya, menggunakan apa? Kelipatan. Jadi soal-soal nomor 1 sampai 5 itu menggunakan kelipatan cara mengerjakannya agar lebih mudah. Oke, demikian dari Pak Yazid, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.